Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau yakin cerita ini benar yang kedua ini, terutama yang kedua. Dan zaman utang jasa mbak aku, mbak ulama, mbak kabeh. Aku itu tahu haji tiba di sini. Fanim tu bena masjidil khif wa mina. Faro'a itu malaka ini mongko ningali ingsun mungko ngipi ingsun ing roh malaikat loro kot najala minas sama. Faqala ahaduma li sahibi. Ya Abdullah, ata'lamu kama hajja baita rabbina fi sana. Iki dua malaikat berdiskusi, berdialek. Kowe roh sing haji tahun iki pira? Qala la ora. Sing sitok jawab qol situmiati alfin. Sing haji saiki 600.000. Nah, iki kali juta nggih. Kali juta menurut 3 juta. Pemerintahan Arab Saudi ngumumkan resmi itu 2 juta. Tapi ya bisa 3 juta. Zaman niku mawon pun situmiati napa? Alfin, pinten 600.000. Suma qala lahu, atat bikamku bila minhum. Kowe roh sing ditampa pira? Qala la. Dari malaikat yang ngerti Arab, kol sitatu anfusin, kalau ngomong 600 sing ditampa mau pinten 6 orang meri. Tenang betul. Sing ditampa mau sitatu napa? Anfusin. 600.000 orang sing ditampa mau pinten 6. Ngeri. Nah, iki tau kaji Markus, kaji bisnis, paham ya? Kaji nekat warisan sengketa, kaji kok ngono ditampa bicarane. Kaji bisnis. Kaji warisan tanah kita, kaji bonus kok pejabat dibeli duit korupsi, kaji dana abadi apa umat, kaji bisnis catering, bener 600.000 ditampa mau sitatu apa anfusin mono ngeri tenan. Utawa kaji golek pantes, wonten kiai sing sowan kula Gus kula ben kaji, lha perkara napa? Kula mau kathok, wong kadang bingung mergo kathok itu. Biasanya nak kan tak paket BH, lah dene mau kepen K, ben ora kathok. Ya ono sing ngono kok nampa piye niate kaji ben ora kathok. Ben K. Sumartafa fil hawa. Ngeri nih. Terus malaikat loro munggah ning langit fakuntu wa ana marubun. Aku susah, mosok 600.000 sing ditampa mau susah. Wakul tua kobisa, cek cilakane aku. Ayenak aku anak biaya di cita-cita anfusin. Lah aku yang ngarah ditompo, mosok 600.000 sing ditompo mau 6. Mosok aku termasuk wong 6. Jadi kados CPNS nih. Sing daftar ribuan ditompo kok 600. Falamma waqaftu bi Arafah. Semangsa aku kepompok ingsun bi Arafah ta ono ing Arafah. Wa bitulan nginep sapa ingsun bil Musdalifah ana ing Musdalifah. Ro'a itu mengkoni ngali ingsun al-malakian ing malaikat loro kot nazala minas sama ala adatihima. Fasalama ahaduma alal akhor. Sesuai salam-salaman waqala ya Abdullah atadri ma hakama rabbuka fi hadhil lailah. Malaikat yang satu ini dekat sekali dengan Allah dan diberitahu di antara 600 orang tadi yang diterima kan hanya apa? 6. Terus hari kedua ngene iku sakwise wukuf di Arafah kan mereka ke Musdalifah. Intine sakwise wukuf di Arafah pas moro teng napa Musdalifah berarti malam Lailatan Nakhri. Lailatan apa? Nakhri. Malam ini kamu tahu Tuhan memutuskan apa? Ma hakama rabbuka fi ajr. Qala la. Qal fa innahu wahaba li kulli wahidin nasita al-maqbulin mi'atan apa? Alfi. Dari 6 orang yang diterima itu per satu orang iso nyafaati wong 100 sen. Jadi sing ditampa wong 6 gara-gara wong 6 iku per satu orang diberi hak nyafaati 100.000. Walhasil akhirnya gendol-gendol 600.000. Melok napa? Ketompo. Waqat ubilu jami'an. Dan akhirnya wong 600 ditampa. Qal fantabahtu. Mongko tangi sapa ingsun wabilan iku tetep kedue ingsun menat surur saking kesenengan. Mala ya alamuhu illallah. Ora ana sing pirsa kecuali Allah. Iqabila krana nampa sapa wa al-hujjah ing pira-pira sing haji jami'an. Ing sakabehane hujjat. Wa mana kagum lan paring sapa wa ing hujjat. Biron ing kaapiane wajudan kelomanane iki. Biron ing kaapiane wajudan lan kelomanane. Walam ya jalan orang gawe sapa apa minhum saking wau sing wong sing hujat-hujat wau syatlian wong sing cilaka. Wala makruman lan ora wong sing den alang-alangi sang rahmat. Wala matrudan lan ora wong sing ditolak. Niki cerita-cerita napa cerita-cerita alam. Tapi ini ngrungokno tenan. Ben sampean di matur nuwun mbek ulama, mbek wali. Cerita-cerita alam. Jadi sing haji misalnya saya kira 2 juta, kira-kira sudah ditompo. Nak 600 cuma uang 6 2 juta mudah kira.
Ya rolasan 20 sing kira-kira sombong 20. Ini bukan teori bikin-bikinan khas-khas klenik mboten atau khas-khas dunia spiritual rohani mboten. Memang itu nyata. Nyatanya nyata nih. Kalau cerita gitu sampean ngerti mazhab para ulama. Tiap kita mate kayu ulama itu mesti ana kata bisir di asrorihi atau bi asrori ulu. Ini perlu kalau terangkan. Imam Syafi'i itu termasuk aneh dalam hal menentukan kenapa Jumatan wajib 40. Jadi Imam Syafi'i itu seorang pakar fikih dan kebanyakan beliau memutuskan dengan teori usul fikih. Tapi dalam banyak hal juga memutuskan pakai alam rohani, termasuk dalam hal mensyaratkan kenapa Jumatan harus orang 40. Dan kenapa Jumatan jamaah itu menjadi sunnah. Jamaah sholat itu menjadi apa? Itu kalau di alam roh itu diketahui. Jadi kalau yang satu tidak diterima karena satu kesalahan prosedur atau kesalahan prinsip atau kesalahan materi, itu sing dia aja ditompo lewat yang satu sing layak napa ditompo. Iku nunjukno bahwa Allah di tradisi syafaat. Tidak bisa orang berdiri sendiri di depan Tuhan. Jadi sampean bayangkan haji ini sampean tompo iki. Misalnya kula soleh, wapian terus di pengaruh, mbok dikajekno. Kelar ganjakno mesti setengah mafia. Wong soleh orang arah juga tenang. Dagangan tasbih nganti kelar kaji piye ya. Mesti setengah markus sidik-sidik itu malah gampang kelar napa. Andai kan warisan itu murni milik kita karena dari orang tua. Mungkin dari orang tua ke kamu tidak sengketa, tapi dari orang tua kamu ke mbahmu juga rawan apa? Sengketa. Dia paham ya? Juga tuh gale ke salam template dengan aku misalnya Mustafa salam template. Nah, mungkin kamu Mustafa ikhlas. Tapi ada jatah anaknya yang mungkin kalong untuk saya. Begitu seterusnya. Dalam semua harta pasti begitu. Pasti ada masalah di belakang. Sebab itu diwajibkan zakat, diwajibkan bayar kafah. Karena pasti terjadi begini, ini pasti terjadi. Lah ketika nek Kanjeng Nabi, wong sing jamaah rasa ana kancane. Iku kancane iso nyafaati menjadi napa? Sah. Begitu juga haji ning Arafah 600 wong sing ra ditampa gara-gara 6 orang sing ikhlas niku sah. Sama tak ceritani, kenapa banyak yang tidak sah? Oke lah kalau dosa yang besar kayak zina, korupsi itu jelas menjadikan tidak sah. Andai kan orang itu soleh saja, soleh, tidak usah dosa soleh. Itu ada soleh yang kriminal. Mereka soleh yang bersekutu dengan iblis. Soleh yang bersekutu dengan iblis. Ini ketika Imam Ghazali. Kenapa ada soleh yang bersekutu dengan iblis? Dari Imam Ghazali, innahum ikhwana sayatin. La ghirata lahum biddin. Mereka itu bersekutu dengan setan. Karena tidak ada girohnya, tidak ada sentimennya dalam hal urusan agama. Dan mayoritas kesalahan kita itu begitu. Ya, kesalahan kita itu begitu. Misalnya contoh ngeten nih, misalnya contoh paling. Mana sama gedeng Darul Arkom teman-teman gedeng PKS itu rapati bener. Kayak aliran sesat lah. Kayak Darul Arkom dulu di Indonesia pernah divonis apa? Karena kita butuh giroh. Ngeten misalnya contoh paling gampang. Wong soleh-soleh kok Mustafa Rufin ini ora filsafat ya biasa. Ora Universitas Kristen Nabi biasa. Ora rumah sakit Kristen Nabi biasa. Itu beda dengan orang soleh kota yang di duit. Senajan itu syukur. Bukan, masjid Islam atau gereja. Bukan, rumah sakit Islam mengkas-mengkis rumah sakit Kristen Nabi. Bukan, masjid Kalabi ambil gudang. Nah, kesalahan yang tidak punya gira ini tentu susah diterima. Karena kita hidup di alam nyata. Ini rumah nonton. Sebab itu kesalahan ini butuh dikontrol, kesalahan yang punya gira. Ini kesalahannya orang yang punya gira. Karena kesalahan pasif ini tentu merugikan Islam. Kena sebelah ning TV, wong ketunan pegawaiane tahajud salat duha, mau terima dadi supir. Mungkin ku keluarin tak sing ngongkon wong katoan cekak mbluwet ora tau so. Karena dia majikan tetap harus dipanggil tuan putri. Sementara dia orang soleh, dia sholat. Hanya karena kurang SDM, kurang wirah, nasibnya alhamdulillah penting kerja halal. Ngono ta. Padahal juga majikan dina blosor gak dihitung haram. Oh, soleh gak sensitif ngene. Soleh kan apa? Dia ngitung halal karena rezekinya dari kerja gak nyolong. Tapi dia tidak pernah sadar institusi kesalahan dia diijak-ijak oleh orang tua. Lalu kalau bolak-balik mata tentang para kiai, aku mbok ijmi mbok sekuler lah. Cek bid'ah tetap tak hormati, tak fatihai. Bagaimanapun mafia di Indonesia itu dulu terbongkar bahwa Indonesia sudah kayak miliknya Cina itu ketika banyak intelektual Muslim yang ngerti peta politik. Sehingga kekuatan-kekuatan Cina yang menguasai pejabat Indonesia sedikit demi sedikit tergeser.
Bahkan mafia-mafia kasus itu tergeser dari lewat intelektual muslim yang mungkin mereka tidak santai. Tapi mereka yang punya kekuatan bisa membongkar, bisa melawan. Kalau kita melawan apa? Kita nggak menolak dilawan Rukin Mustafa. Karena kita sering punya orang-orang soleh yang paling pantas saja jaga gudang, supir. Memang dari segi kesalahan harus kita hormati, pasti kita hormati. Tapi kamu juga sadar hidup itu tidak sekedar dengan kawan, ada lawan, dan lawan ini butuh kompetisi. Dan itu hanya bisa orang-orang Islam yang punya ghirah, punya sentimen, punya kepekaan sentimen. Lu itu so meneh sing sugih hati sentimen parah meneh mergo wis mampu ora bergerak. Lah anak Rukin Mustafa itu so meneh sing wis sugih itu. Dan ini menjadi masalah. Saya itu istikharah berkali-kali. Masalahnya umat Islam itu di sini. Yang soleh sekalipun itu tidak punya sentimen, tidak punya ghirah. Dan itu saya baca di Ihya, di kitab-kitab yang orangnya itu sufi-sufi. Tapi ternyata cara pandang sama dengan kita-kita yang modern. Islam itu harus punya ghirah. Coba teman baca saja, tidak usah jauh-jauh, baca saja peta Indonesia. Dulu kayak apa kuasanya bos-bos dari Cina. Ketika Ismi kuat, Islam kuat, sehingga di akhir Soeharto banyak umat Islam yang jaga. Kemudian mulai Cina tersingkir. Kemudian umat Islam banyak yang kaya. Tidak aneh sekarang kalau pengusaha Muslim soleh kaya raya. Dulu kayak mohal, kayak apa? Kayak apa? Mohal. Kulo nu menangi sih, kulo ana camat gelem salat kiai-kiai sak daerah senenge ra karuan. Saiki camat salat biasa, tahlilan biasa. Bisa koyo aneh, ana camat kok apa? Salat. Ternyata ini berangkat dari giroh-giroh, kesalahan-kesalahan yang punya giroh. Jadi sampai wong Islam di bawah ketiak, di bawah kekuasaan non-Muslim. Atau dalam konteks internal Islam, jadi sampai Islam soleh, di bawah ketiak Islam ora soleh. Kulon di pengalaman tragis dalam hal ini. Kulon di konco saat ini setengah stres. Gara-gara di santri soleh, melarat kerja jadi supir Cina. Suatu saat Cina itu bangkit. Kalau hasil saking bagusnya bingung bengi-bengi itu golek ronde. Ini tinggal golek nomor supir. Oh ya toko mater teror ini aku bengi. Ini santri gak golek dipecat, golek nomor santri. Udah itu kalau kulon benar. Lepas terjenengan, apa pikir haram. Dan ini cerita betapa soleh-soleh yang tidak memaksakan diri ber-SDM, tidak memaksakan diri mandiri itu punya akibat yang buruk yang dialami teman saya. Piring Jepang gak apa-apa kan orang-orang. Enggak, ini kalau cerita mawon, betapa kita yang soleh harus punya watak, punya mental kompetisi. Ya? Kalau enggak kita akan begini terus. Sebab itu mungkin sekali orang-orang soleh ini hajinya itu ditompo kangelan karena tingkat girohnya rendah. Kita bukan menanamkan kebencian, dan ini kompetisi. Kenapa kompetisi? Kulo nu anyaran nyai sampean tak critani. Saya 2005 bapak wafat. Setelah beliau wafat anggar ana tahlilan ana apa-apa sing diundang masyarakat itu kulo. Kulo nu anggere teko tepat jam 6:30. Jadi wong-wong mesti teko jam 7 kurang seperempat. Itu biasa, kiai-kiai pura dhisik mesti terlambat. Kiai di desa saya itu 3. Rata-rata dia ada terlambat. Pas kulo nu teko awal terus sampai 3 kali. Ngomong sesuai sungkan, masuk kalah di sini Gus Ba. Sesuai tiang-tiang takon. Orang tersinggung Gus nanti ke awal rano kancane. Di agama zaman akhir nasibnya kalah ambek tiket bis, ambek tiket pesawat. Kalau sampean alasannya lugu, saya itu marah betul. Kalau sampean alasannya awam yang jujur, jangan awam yang sepihak. Ini melecehkan agama. Saya sangat tersinggung. Selama ini bapak saya mentoleransi kalian karena disangka kalian itu awam, tapi awam yang kriminal kata. Coba kalau urusan agama sama terlambat sampai 1/4 jam, setengah jam. Yang awam pula dan orangnya juga sampeyan. Kalau beli tiket jam 4 untuk beli pahala kencana atau bis apa ke Jakarta. Setengah 4 itu nih Lasem. Daerah saya itu kalau beli tiket mau ke Jakarta lewat Lasem. Misalnya berangkatnya jam 4, setengah 4 sudah di agen. Beli pesawat check-in sebelum 1 jam. Kenapa selalu kalau dalam hal agama kok terlambat? BLT mana sampean sak jam sebelumnya santri subuh. Lu kalau sampean awam total saya tidak tersinggung. BLT itu terlambat, tiket bis itu terlambat, pesawat itu terlambat. Oke, agama juga apa ini tidak ini kriminal. Itu dosa sadar. Berarti aturannya agama kalah mbek aturannya Cina. Cina di aturan tiket nak terlambat hangus. Kowe wedi. Lah saiki misalnya pangeran ngandani ibadah hangus karena terlambat.
Apa membuam mureng-mureng tenan. Saya mboten wani terus wedi tenan. Pokoke saiki cekeli fataku sitok pangeran jo kalah mbek tiket bis. Wis iku tok sapa ilmune wis ora angel-angel ora dalil-dalilan. Ya ini contoh zero. Contoh apa? Contoh zero. Mungkin kalau kita sebagai seorang yang pasti ya biasa saja melihat fenomena itu. Mana kalau ngaji itu putih-putih tepat pak, tak hormati betul. Saya dengan tiket pesawat juga hormat, dengan tiket bus juga hormat. Masa ngaji saya nah, harusnya lebih hormat. Lu kalau nanti ngaji, saya ngaji tentang beriki, atau putih-putih. Misalnya ngantuk, gue ngopi tenang. Misalnya ada duit, gue duit tenang. Pas ngaji kudu ayam, tak ilmu ini tenang. Betul kalau ngomong ngaji, ngantuk, wango, baru gue halamannya raro, golek-golekan. Kriminal, kenapa? Kriminal. Uang apa tuku rokok wae ra regane sakmene, dhuwitku sakmene kok kembali sakmene susuk tak bareng ngaji halamane ra. Kriminal napa? Paham, swargane ditutup. Wis terlambat, paham. Biar tahu ini contoh zero. Ini contoh napa? Dan hero ini pula yang diterapkan, yang dilatihkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bolak-balik matur, ketika para sahabat itu cemen karena tangannya luka, karena kakinya luka oleh perang atau oleh sebab nopo perang, mereka cemen matur ning Nabi. Jawab Nabi enak, diwarai Quran, iyam taskum korhun, faqad masal qauma korhum. Wong kafir lho gendo-gendo, itu wani luka. Mau demi kekafir, kekafir. Gue jadi demi pangeran luka kamu nek gegerem gak karu. Kulon saat ini di jamaah teng Bojonegoro, saat ini sebagian pun tahajud. Gara-gara mandi, lem provokasi kulo mandi. Maling ayam, maling pisik, maling mangga, maling pelem, maling copet dan sebagainya. Setengah apa tuh tang, yo ra nyeben kadokan cekak nyolong pisik. Wong kowe trimo tahajud kok sambat nyeben. Jadi Allah itu sering punya tradisi, orang dolim itu dibikin satu perilaku. Kemudian perilaku ini sebagai kaca bagi orang soleh. Lho kalau kadang nyai yo wedi. Artinya wedi ku iso mangan ta ora. Ngiyai yo ngeten ora pati prospek ngeten. Kadang yo. Secara basaria kadang kula wedi. Tetapi kalau nak mikir-mikir lah iya. Bisnis prostitusi ora mesti prospek. Wong sing dadi lonte puluhan tahun kiri pirang-pirang lho sing istiqomah ya akeh. Kok gitu dadi ngiyai ra prospek ora wani istiqomah. Wong sing dadi wong nakal iku akeh sing tetep kiri tapi istiqomah. Kita dadi wong mulai kok mutung. Masalah musuh nggih ngoten, kita jadi kiai mungkin dia musuh, ada yang benci menawa yang latihan nyantet barang macam-macam. Tapi coba kalau sampai jadi badar narkoba, ngadepi polisi, ancaman hukumannya seumur hidup. Sudah gitu persaingan antar badar narkoba, rawan ditembak, rawan ditelikung. Toh berani, mereka menantang nyawa berani. Gitu dadi wong saleh gak dinyali, gak dinamo. Ono ninja wedi ora orang pelor diuntali gegere ora karo. Terus tenan Pak Wai ninja niku kula santri kula kadang kula begemar kula ge kata. Gus kes maca-maca apa tak nguntal apa. Aku jago ya. Cangkem kiai coba latih. Yo biasa wong maksiat-maksiate wani mati kok aku dadi kiai ra wani napa? Mati. Bangunane aku wong saleh model apa aku wong saleh model. Kan kula kiai kok wede, Pak wede. Gara-gara itu tadi, Allah punya tradisi membandingkan wong soleh dengan wong zalim. Termasuk ayat paling populer gini, wong intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Kalau kamu merasa luka karena perjuangan, orang-orang nakal juga luka karena perjuangan. Toh mereka berani. Masa kita yang wayar turjuna minallah malah yarju. Kita rojani Allah gak wani.